Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mata pelajaran akidah akhlak, materi akhlak terpuji, husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Namun sebelumnya, mari kita ikuti kisah berikut ini. Pada suatu hari, sahabat Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan berkeliling kampung dan lewat di depan rumah warganya. Pada saat itu pula, Umar melihat seorang kakek tua renta berada di depan pintu rumah orang itu. Melihat pemandangan yang demikian, Umar pun mendekat seraya bertanya kepada si kakek tua itu. "Kakek berasal dari agama apa?" tanya Umar. Kakek pun menjawab, "Saya berasal dari agama Yahudi." Mendengar jawaban itu, Umar pun langsung bertanya kembali, "Ada perlu apa kakek kemari?" tanya Umar. Kakek pun menjawab, "Saya kemari untuk meminta uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya." Mendengar jawaban si kakek tua renta itu, Umar langsung membawa kakek itu ke rumahnya dan memberikan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, Umar menyuruh kepada petugas Baitul Mal untuk memberikan sejumlah harta kepadanya. Kemudian Umar pun berkata, "Lihatlah kakek ini, dia sudah tua renta, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Kita sudah zalim kepadanya." Yang semacam ini, maka demikian kisah ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan ada akhlak terpuji yang terdapat di dalamnya, yakni sikap tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Demikian, selanjutnya mari kita ikuti materi berikutnya dalam penjelasan berikut ini. Adapun akhlak terpuji yang pertama yakni husnudzon, artinya berprasangka baik. Maksudnya adalah mempunyai pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Di samping itu, semua ciptaan Allah itu mempunyai kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia itu sendiri. Macam-macam husnudzon ini ada 3. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Husnudzon kepada Allah ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika seseorang berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah akan mengabulkan sangka baiknya itu. Dan pula sebaliknya, apabila manusia itu berprasangka jelek kepada Allah, maka Allah akan memberikan prasangka jelek itu kepadanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Ana inda dzanni abdi bili wa ana ajzi bihi." Saya berada bersama prasangka hambaku dan saya akan membalasnya sesuai dengan prasangkaannya itu. Contoh, kita harus yakin bahwasanya cita-cita kita besok-besok insya Allah akan tercapai. Kita menjadi orang yang sukses dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan keyakinan yang semacam itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dan berdoa dengan sekuat tenaga. Tetapi ketika doa kita belum diterima juga, kita pun harus berhusnudzon kepada Allah, bahwa sesungguhnya Allah masih sayang dan senang kepada kita, sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memiliki keyakinan yang demikian, maka apapun yang telah ditentukan Allah kepada kita, kita pun tidak akan putus asa. Kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua adalah husnudzon kepada manusia, berbaik sangka kepada manusia. Maksudnya adalah kita harus memandang manusia itu dengan pandangan yang baik. Dan setiap manusia itu kita harus yakin semuanya itu memiliki kebaikan masing-masing dan kebaikannya itu akan bermanfaat bagi orang lain. Apabila kita memiliki pandangan yang demikian tentang orang lain, maka kita akan mudah berkenalan dengan orang lain dan membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif. Berikutnya adalah kita akan mampu melaksanakan kerjasama dengan baik, bisa memberikan kepercayaan kepada semua manusia, dan mau memberikan masukan atau saran atau dakwah kepada orang lain. Di samping itu, kita pun akan mudah menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain juga. Karena menganggap bahwasanya kritikan saran itu sebagai masukan yang membangun dan meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga adalah husnudzon kepada diri sendiri. Segala kelebihan, kekurangan yang ada pada diri kita, janganlah kita pesimis, janganlah kita minder. Jadikan ini sebuah pemicu untuk terus berpacu, untuk terus meningkatkan kualitas diri kita dengan tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dampak positif dari husnudzon adalah yang pertama, hati menjadi tentram. Yang kedua adalah memudahkan koordinasi, sedangkan yang ketiga dapat memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya. Yang keempat, memberikan kemudahan untuk komunikasi, dan yang kelima adalah mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain. Akhlak terpuji yang kedua adalah tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati atau tidak sombong. Sifat tawadhu ini sangat penting sekali dimiliki oleh semua manusia. Kenapa? Karena sombong adalah merupakan sifatnya iblis atau setan. Dia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Lebih dalam lagi tentang tawadhu ini adalah tidak melihat diri kita ini memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan hamba Allah yang lainnya. Orang yang tawadhu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatinya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa saja kita harus tawadhu? Yang pertama tentu saja kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena melalui perantara kedua orang tuanya lah kita berada di dunia ini. Karenanya wajib kita menghormati, menghargai, dan harus kita taklim kepadanya. Yang kedua adalah tawadhu terhadap sama muslim. Kenapa demikian? Karena sesama muslim merupakan kesatuan yang saling memperkuat sehingga rasa ukhuwah Islamiyah umat Islam tidak putus. Sedangkan yang ketiga adalah tawadhu di saat dalam pergaulan. Artinya kita tidak boleh sombong, baik dari ucapan kita ataupun dari sikap kita. Dampak positif membiasakan sifat tawadhu adalah yang pertama, dapat menimbulkan rasa simpatik dari pihak lain. Yang kedua adalah akan dihormati secara tulus oleh pihak lain. Yang ketiga dapat mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain. Dan yang keempat dapat mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Akhlak terpuji yang ketiga yakni tasamuh, artinya toleransi. Maksudnya adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan maupun agama. Masalah toleransi harus diperhatikan karena Islam pun sangat menghargai perbedaan. Tetapi apapun itu, toleransi harus ada batasan, yakni dalam urusan agama. Dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bentuk-bentuk tasamuh bisa dilihat dalam pernyataan berikut ini. Yang pertama adalah tidak ada paksaan dalam memilih agama. Yang kedua, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai perbedaan.
Berikutnya adalah tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela. Dan berikutnya lagi adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Sedangkan yang terakhir adalah memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban sesuai dengan keyakinannya. Adapun dampak positif dari perilaku tasamuh adalah yang pertama, jiwa menjadi sejuk, yang kedua, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia, yang ketiga, mendapatkan teman yang semakin banyak, yang keempat, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain, yang kelima, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. Yang keenam, mudah mendapatkan relasi. Yang ketujuh, jika mendapatkan kesulitan akan banyak orang yang menolong karena banyak teman. Yang kedelapan, jika melakukan kesalahan banyak orang yang mau memahami. Akhlak terpuji yang keempat adalah ta'awun. Ta'awun artinya tolong menolong atau saling membantu. Kenapa manusia harus saling tolong-menolong? Karena manusia ini adalah sebagai makhluk sosial. Keberadaannya tidak bisa sendirian. Dia sangat membutuhkan adanya orang lain untuk kehidupannya. Karenanya, saling membantu adalah sangat mutlak diperlukan. Bentuk bantuan yang kita berikan kepada orang lain ini bermacam-macam. Boleh jadi bantuan tersebut berupa bantuan materi. Jadi ketika ada orang datang butuh bantuan kita, maka ketika kita memiliki sejumlah harta, maka sebaiknya kita membantu kepada orang lain, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan. Sementara bentuk bantuan yang kedua adalah bantuan berupa tenaga atau fisik. Apabila kita mampu dan kuat, maka sebaiknya kita membantu orang lain, karena bantuan yang kita berikan kepada orang lain pastinya akan berikan manfaat kepada mereka, terutama kepada tetangga kanan, kiri, depan, dan belakang rumah kita. Yang ketiga adalah bantuan berupa sumbangsih pemikiran. Saran yang kita berikan kepada orang lain boleh jadi memberikan solusi terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh orang lain, sehingga kita pun mendapatkan pahalanya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kita harus saling bantu-membantu dalam urusan kebaikan. Dan Allah sangat melarang bantu-membantu dalam hal kejelekan. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Tugas kalian adalah kalian menyimpulkan atau mengomentari terhadap isi dari video pembelajaran berikut ini. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.